pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, nak kamu maju pimpin doa. Oke. Ya. Bersiap, siap saja jika berdoa. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dipimpin doa hari ini, pagi ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa belajar dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, pagi hari ini siapa yang tidak masuk? Raska. Kamera. Siapa lagi? Oh, Raska. Kenapa? Sakit. Oke, baiklah. Nanti kalau anak-anak sempat siangnya bisa menjenguk ya, memberi semangat supaya besok bisa masuk ya. Baiklah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang coding ya. Kita akan belajar tentang coding. Nah, bicara tentang coding, apa itu coding ya? Apa itu coding? Siapa yang bisa tahu? Ayo, ada yang ngomong? Apa itu coding? Belum tahu. Oke, belum tahu. Tidak apa-apa, nanti kita akan belajar ya. Apa itu coding? Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Apa? Nggak ada, belum tahu juga. Berpikir komputasional itu berpikir sesuai dengan komputer. Nah, tujuannya agar kita bisa menyelesaikan permasalahan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti komputer menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi nanti kita akan melihat apa tujuannya pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan menyelesaikan masalah kita sehari-hari dengan
berpikir komputasional yaitu dengan dekomposisi. Jadi nanti anak-anak akan coba perhatikan videonya terlebih dahulu. Nanti anak akan menyimak bagaimana kita menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari menggunakan berpikir komputasional dekomposisi. Baiklah, coba perhatikan baik-baik. Ada 4 dekomposisi, pola abstrak. Apa itu dekomposisi? Perhatikan baik-baik. Pengenalan pola yang kedua. Yang ketiga abstrak, fokus pada hal-hal penting saja. Dan yang terakhir adalah algoritma, langkah-langkah. Contoh memasak nasi goreng. Perhatikan baik-baik. Dekomposisi, bagaimana penerapannya dalam memasak nasi goreng. Jadi ada alat, ada bahan, ada bumbu, dan ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini bisa masuk ke dalam algoritma. Alatnya apa saja itu? Panci. Bahannya nasi, telur, sosis, bawang bawang. Bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai, kecap, dan langkah-langkahnya. 1. Mengenal pola. Bagaimana mengenal pola? Memasak nasi goreng membutuhkan waktu 10 menit. Pola ini bisa digunakan untuk memasak ketiau goreng. Sama polanya seperti membuat nasi goreng. Abstrak. Dengan waktu 10 menit bisa menggunakan memasak nasi goreng lebih dari 1. Algoritma, langkah-langkah membuat nasi goreng. Racik bumbu, panaskan minyak, goreng telur, masukkan nasi, cek rasa. Mudah kan? Masih perlu kita coba ulangi sekali lagi, nak. Ya, kita ulangi lagi sekali lagi. Mungkin kamu tadi masih perlu untuk menyimak kembali, ya. Apa itu 4 metode berpikir komputasional? Komposisi, alat, bahan, bumbu, dan langkah-langkah.
Alatnya diperhatikan apa saja ketika membuat nasi goreng. Talenan, pisau, kompor, panci, dan selet. Bahan-bahannya nasi, telur, sosis. Bumbunya kecap, garam, bawang, cabai. Langkahnya 1. Potong semua bahan. Dalam waktu 10 menit bisa membuat 3 nasi goreng sekaligus. Tanpa harus berpikir kecap buatnya dari mana, kemudian kompor bagaimana cara membuatnya. Algoritma. Langkah-langkah. Panaskan minyak, goreng telur, masukkan nasi dan bumbunya, cek rasa, dan siap disajikan. Oke, itu adalah tadi metode berpikir komputasional. Berpikir seperti komputer. Berpikir. Nah, kita sering memiliki banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, siapa yang pernah masak nasi goreng di rumah? Coba, pernah? Oke. Terus, siapa yang pernah membuat mie goreng di rumah, Indomie goreng? Wah, hampir semuanya pernah. Terus, siapa yang pernah membuat es teh di rumah? Pernah. Oke, baiklah. Kalau begitu kita perhatikan baik-baik. Bagaimana sih caranya membuat ini beberapa video. Nah, ini contoh bagaimana cara membuat nasi goreng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bos, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini saya akan buat menu berbahan dasar nasi. Menu yang sangat legendaris ini pasti disukai semua orang. Ya, ini saya akan buat nasi goreng ala kampung. Menu yang sangat simpel dan sederhana, tapi enak banget. Nasi goreng seperti ini mengingatkan masa kecil saya di kampung, Bos. Nasi goreng ini hampir setiap hari menjadi menu sarapan saya sebelum berangkat sekolah. Saya akan membuat nasi goreng kampung ini khas seperti yang suka dibuatkan oleh ibu saya, sekaligus mengobati rasa kangen kampung halaman. Karena lebaran kemarin tak bisa mudik, Bos. Nah, bahan-bahan yang diperlukannya pun sangat sederhana. 1 piring besar nasi putih. Ini saya buat untuk 2 porsi ya, Bos. Jadi nasinya lumayan banyak nih. 1 butir telur ayam, 3 siung bawang merah, 3 buah cabai rawit merah. Bisa disesuaikan ya, Bos. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. 1 sendok teh garam, minyak goreng secukupnya. Langkah pertama, iris tipis-tipis bawang merahnya, Bos. Awas kena mata, Bos, nanti pedih, Bos. Hati-hati ya. Bahannya diiris. Iris juga cabai rawit merahnya.
Siapkan wajan, panaskan minyak goreng secukupnya. Masukkan irisan bawang merah. Aduk-aduk bos, jangan sampai kosong bos. Masukkan irisan cabai rawit. Aduk-aduk sampai kelihatan warnanya berubah ya bos. Baru masukkan telur. Tarik telurnya sampai matang ya bos. Boleh sekarang masukkan nasi putihnya. Aduk-aduk. Masukkan garam. Aduk-aduk bos sampai bumbu dan telurnya benar-benar bercampur rata dengan nasinya. Jangan lupa bos, dites rasa dulu ya bos, biar pas rasanya sesuai dengan selera masing-masing. Kalau saya sih, ini takarannya udah pas banget bos. Dan nasi goreng kampungnya sudah matang bos, siap untuk dihidangkan. Mantap banget bos, halunya sangat menggoda selera nih bos. Oke, kita lanjutkan dengan kalau ada makan pasti ada minum. Benar. Kalau coba gimana caranya ini membuat es teh? Oke, ini beberapa video. Oke, kita perhatikan bagaimana cara membuat es teh. Dengan 3% es krim manis dan 10 kali hangatnya. Selamatkan roda gelap di Di sini saya bagi 3 cara penyajiannya supaya teman-teman menjadi paham. Yang pertama adalah cara standarnya kita siapkan tehnya sebanyak kurang lebih 200 ml ya, bisa 200 ml atau 220 kita ambil tehnya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam cup 22 oz. Kemudian tambahkan gula cair sebanyak 40 ml ya. Ini gula cair yang kita bikin tadi. Terakhir kita tambahkan es batu secukupnya, baru tinggal kita press saja dengan mesin kapsil. Ini adalah cara. Oke, nah itu tadi barusan bagaimana cara membuat es. Nah, anak-anak sudah ibu bagi dalam kelompok, maka tugas anak-anak pagi ini setelah menyimak tadi video, anak-anak akan mengerjakan tugas LKPD-nya berkelompok ya, kemudian nanti akan maju ke depan untuk Membaca. Boleh sih. oke. Ya, perhatikan ada tugasnya masing-masing.
Ya, silakan. Kenapa? Ya, ini ada alat dan bahannya, kemudian cara buatnya bagaimana. Silakan. Kemudian anak tulis. Ya. Ya, bekerja sama, silakan bekerja sama dibuat. Bagaimana cara buatnya tadi? Boleh berdiskusi. Silakan anak-anak berdiskusi dengan temannya, kemudian menjawab tugas KPD-nya. Boleh berdiskusi dengan temannya. Setelah tadi menonton videonya, ya. Ya, ya, itu saja alat ya. Boleh alat pemeras jeruk kayak gitu aja. Boleh. Alat dengan bahan berbeda ya. Boleh. Spatula boleh. Tulis spatula boleh. Ya, bahan boleh. Bahan dengan alat berbeda ya. Alat itu barang-barangnya. Kenapa? Bisa ya? Ya, mie goreng. Betul. Mie goreng ya. Ya. Ya betul. Boleh ditulis. Dan tadi 7 bahan. Betul. Emang? Apalagi? Tempatnya apa itu? Tempatnya apa? Boleh, pilih boleh, mangkok boleh. Bahannya apa? Ada atas. Ini. Aku mau bubuk bangun aku ya. Ada sebelah sana. Tujuh. Cangkir, oke, yang di situ nggak apa-apa. Cangkir betul, boleh cangkir atau gelas nggak apa-apa. Nggak harus kafe yang foto ini itu kan. Ini beberapa video. Mainnya di iPhone 27. Jadi tadi kenapa? iPhone 7. iPhone 7 yang besok itu iPhone 17. Tapi kamu nggak percaya iPhone 17-nya 17 17
ayah saya dulu. Ada tapi tidak bisa bayar. Assalamualaikum. Hari ini kita akan memasak Gila. goreng menjadi lebih enak. Ini Siapkan bahannya. Di sini ada 20 ml goreng, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 3 buah cabai rawit, banyaknya sesuai selera, 1 butir telur, 1 batang wortel kecil. Ini opsional ya. Kemudian iris-iris tipis bawang putih dan iris-iris tipis bawang merahnya. Selanjutnya potong-potong cabai rawit. Potong-potong juga pokcoy atau sausnya. Setelah itu siapkan panci, masukkan sekitar 400 ml air, bukan airnya ya. Lalu masukkan 2 keping mie instan. Rebus mie selama 2 sampai 3 menit. Sudah matang, tapi jangan sampai terlalu lembek ya. Kemudian angkat mie dari air besar dan tiriskan. Nah, sudah sisihkan minyak. Selanjutnya, tuang 2 sampai 3 sendok makan minyak goreng dari wajan. Panaskan minyak gorengnya. Kemudian pisahkan minyak di atas minyak. Banyaknya ini bisa diambil sesuai selera ya. Ini juga satu aja. apanya? Kemudian olah alis telur sampai setengah matang. Masukkan irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Ada yang di situ. Tumis bersama dengan telur sampai halus. Tak aman, tak aman. Tak. Kemudian Aman lah. masukkan mie yang telah direbus tadi. Tumis mie sebentar ya. Seminar. Lalu masukkan semua bumbu mie Ada. dan saus-sausannya. Nah, ini posisi api sudah dikecilkan ya saat bumbu masuk. Tulis. Tambahkan Kalau macam sampai berapa menit ini di taatan aduk-aduk sampai melanjutkan lagi sampai ini berapa menit kejahatan dari dulu kaya dulu nya tumis kembali sampai sayur pokcai layu dan mie menjadi kering. Mie gorengnya sudah kering, ini jadinya banyak dan tidak berminyak ya. Sajikan mie goreng ini dalam keadaan masih panas. Taburi dengan bawang goreng biar makin lezat dan harum. Indomie goreng yang enak banget siap untuk disantap. Cocok dinikmati saat malam hari. Sekarang yuk mari kita coba ya. Selamat makan dan Bismillah. Rasanya seperti Indomie goreng yang biasa kita makan, gurih dan enak banget. Tapi setelah diolah hasilnya berbeda. Saya tak tahu melon. Jadi bisa benar coba ya apa yang sering makan mie goreng yang cuma Oke, selamat mencoba ya. Sudah ditulis. Kalau yang itu jadi itu anak subscribe itu ada subscribe itu ada ya. Oh, otomatis ini. Hah? Cuma nanti ianya. Kok itu tidak bisa? Itu mau jalan nih. Jangan lihat di sini. Diam-diam. Nah, dah, dia nih di situ lihat di bawah.
itu. Nah, nih lihat yang bawah yang di. Astaga, jangan cuma. Nah. Cara yang lain masih tulis, tidak tuntutan yang lain. Yang itu. Selanjutnya. Sudah? Sudah belum? Sudah? Sudah belum? Oke, dia belum. Jeruk, ini jeruk. Jeruk. Nggak, dari sini. Tuh ya dari sini sering turun. Dapat duduk sini. Sudah? Sudah? Iya. Di kelompok berapa ini? Kelompok 2 sudah belum? Belum. Ini kelompok berapa? 1 sudah belum? Belum. Kelompok 3, kelompok 4? 1, 2, 3, 4 belum? Ya. Dari situ. Mau tuh. Saya lihat. Nih, tanam di situ. Tanam dan ramen tak bisa tuh HP lah. Tapi
Itu. Bisa naik dulu, berhenti aja dulu. Kita ice breaking dulu, tepuk 1, 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, baiklah. Kita akan menyanyikan lagu yang tadi, lagu Aku Suka Hati. Oke, baik. Nah, kalau kau suka hati, ya? Oke. Kita menyanyikan bersama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Baiklah, setelah ini kita akan melihat ambilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Baiklah, kelompok 1, mari maju semua. Silakan maju semua kelompok 1. Ya. Woi. Hai, maju. Ayo maju Kelompok 1, maju semua. Silakan. Tadi kelompok 1 dulu gantian. Bye Ya, bye. maju kelompok 1. Oke, kelompok 1 baiklah. Gimana, Oi? Gimana? Tidak isi hujan. Kamu kok benar? akan menunjukkan hasil diskusi dari kami tentang cara memasak mie goreng. Oke, silakan lanjutkan. Mie goreng. Kompos, spatula, piring, garpu, panci, gunting, dan pisau. Bawang putih, bawang merah, dan juga sayur. Siapkan ayam digoreng dan masukkan bawang merah dan bawang putih. Oke, bila beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Silakan maju ke depan, kemudian ya berdiri menghadap kepada teman-temannya satu persatu. Oke, ya silakan. Ya maju kamu sebelah sini. Ya maju semuanya ke depan, menghadap ke depan. Ya menghadap teman-temannya. Ya silakan kelompok 2. Ada tuh teman-teman. Alat kuali, spatula, kompor, pisau, tangan. Bahan cabai, bawang putih atau bawang merah, telur, garam, nasi, minyak, daun bawang. Cara membuat nasi goreng: potong-potong bawang atau cabai, daun bawang, siapkan kuali dan siapkan kompor, tuangkan minyak secukupnya, masukkan bawang dan cabai. Udah nggak? Ya, lanjutkan sekarang kelompok 3. Iya benar tidak. Kelompok 3, maju. Ya bagaimana kelompok 3? Ya.
Kelompok 3. Ya, maju. Ya, cara membuat apa? Cara membuat es jeruk. Oke, baiklah. Cara membuat 1 keran jeruk, 2 bawang gelang, 3 1 4 karet 5. Oke, baiklah teman-teman. Dan terakhir kita lanjutkan dengan kelompok 4. Ya, kelompok 3 silakan boleh duduk. Ayo kelompok 4, kelompok 4, maju, maju. Kelompok 4, maju, Ya, kelompok 4. maju. Apel, kelompok 1 udah kita tahu. Baik, kelompok 1 bro. Ya. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang cara membuat es teh. Ya. Alat, gelas, dan dispenser teh. Bahan, es batu, bubuk teh, gula pasir, dan air. 1. Tuangkan air 250 gram. 2. Masukkan gula pasir. 3. Masukkan bubuk teh. Tunggu menit ini. 4. Tuang teh ke dalam dispenser teh. 5. Lalu tuang teh ke dalam gelas. 6. Tambahkan es batu. Selesai. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baiklah. Nah, dari hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, tepuk tunggal, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, coba kita balik ke sini, kita kembali ke depan, perhatikan. Ibu akan bertanya kepada anak kelompok berapa ini? 2, kelompok 2. Tadi presentasinya tentang apa? Membuat apa? Nasi goreng. Alatnya apa saja nasi goreng? Untuk membuat nasi goreng. Alatnya apa aja? Kuali, spatula, kompor, pisau, talenan. Tidak. Oke. Bahannya apa saja? Cabai, Bawang putih atau bawang merah, bawang putih, bawang merah, telur, garam, nasi, nasi, minyak, minyak, daun bawang. daun bawang. Oke. Langkah-langkahnya yang pertama apa? Potong-potong bawang dan cabai daun bawang. Oke, lanjut. Nomor 2. Siapkan kuali dan nyalakan kompor. Ya. Tuangkan minyak secukupnya. Ya. Masukkan daun bawang dan cabai yang sudah dipotong. Masukkan telur. Ya. Masukkan nasi. Ya. Goreng sampai matang. Ya. Nah, kemudian digoreng dan disaji. Nah, setelah. Nah, ternyata kita dalam kehidupan sehari banyak sekali permasalahan. Bagaimana cara bikin nasi goreng, bagaimana cara membuat mie goreng, bagaimana cara membuat es teh, bagaimana cara membuat es jeruk. Nah, bisa diselesaikan menggunakan. Oke, anak-anak, tadi kita sudah melihat teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi, Ibu akan tanya hari ini, apakah anak-anak senang hari ini? Hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Baiklah. Belajar apa tadi kita? Belajar coding tentang apa codingnya? Oh, komputasional. Oke, komputasional. Berpikir kompak. Oke. Ada apa saja di situ? Dekomposisi, algoritma,
5 ini hari ini. Nah, anak-anak, besok kita akan belajar tentang masih tentang coding. Nanti anak-anak coba pelajari kembali ya, mulai dibaca-baca bukunya tentang plug dan unplug. Nah, nanti anak-anak kita akan lanjutkan lagi besok pembelajaran tentang coding. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, pimpin doa lagi. Ya. Doa. Nah, sudah. Ya. Bersiap-siap dan cerdas, sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih hari ini. Semoga kita bertemu kembali dengan badan yang sehat. Oke, baiklah.